bisa melihat progresnya 70% di akhir November. Itu yang DAK fisik. PR-nya itu, kemudian yang DAK non fisik, tadi PR beratnya ada di Dinkes, membuat laporan atas realisasi penyaluran tahap 1. Pak tadi Pak Dewi, itu yang ditunggu oleh BPKAD besok Jumat harus sudah masuk supaya bisa mengajukan pencairan yang tahap 2. Ini nggak cair-cair karena tahap laporannya tahap 1 penyalurannya belum jalan. Atau memang belum dilaporkan karena belum disalurkan ya, itu juga belum dilaksanakan ya, ini yang repot. Karena itu hanya bisa melakukan pekerjaan itu sekitar 50%, ya ini akan menjadi pagu di tahun-tahun berikutnya. Ya. Dan sehingga ini juga mohon bantuan bersama Bapak Ibu semua, jangan sampai nanti kita ke depannya secara pagunya itu menurun, karena itu menunjukkan dari sebuah kinerja yang ada di Pemprov. Nah, uangnya sudah ada. Jangan sia-siakan satu rupiah pun dari sebuah dana transfer dari pemerintah pusat. Itu garis poinnya. Di akal fisik nih. Jadi mungkin nanti ini sifatnya kami menginformasikan saja Ibu hasil review yang terakhir dan juga persiapan yang dalam waktu dekat ini, artinya review di tahap ketiga. Jadi tadi sudah lengkap saya kira Bu Dia dan Pak Bianto menyampaikan kendala-kendala dan percepatan-percepatan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, dan kami dari Inspektorat sifatnya membantu juga Bapak Ibu membantu Bapak Ibu dalam rangka kelancaran pencairan maupun pelaksanaan kegiatan. Tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Bapak Ibu, ini setelah ada lakon kita akan melakukan tes. Untuk tes nanti akan dibagi menjadi tiga tes ya, 3 kelompok. Perkembangan datanya, ini data di kami, realisasi keuangannya di angka fisik baru 38% total. Kemudian di angka non fisik baru 61%. Nah, tentunya kalau dengan capaian yang seperti ini kita tanya-tanya ya, yang laptop itu dari mana ya? Yang beliau, yang rendah capaiannya dari mana? Mungkin bisa ditulis Mas, lanjut. Ini ya Ibu, kalau kita lihat datanya di angka fisik, yang pertama itu fisiknya aja baru 20%. Saya bangga menyampaikan Pak Gusti kalau akan dipus di bulan November Desember ini karena berkaitan dengan penanaman. Jadi musim hujan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah semua yang sudah teranggarkan itu bisa dicapai di bulan November Desember ini? Apakah penjelasan sudah punya jadwal? Para Pak Gub juga itu sedang ngomong, saya siap penanganan setiap hari loh Bapak Ibu. Jadinya punya jadwal nggak setiap hari? Pertanyaannya seperti itu. Yang pertama itu fisik, nanti akan didalami dengan baik. Fisiknya aja dari bulan sebelumnya, itu saya tidak. Oh ini selesai. Tapi teman-teman harus benar-benar dalam menerima penjelasan dari SKPD dan
bisa rampung gitu. Jangan hanya kemudian ini rampung, ini selesai. Kita berpikir analisis, misalnya kayak dengan motor mungkin punya bibit berapa juta, nanamnya mau setiap hari berapa, kemudian sudah dialokasi belum, dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian tidak selesai, ya harus punya data cukup. Akan tanggal sekian, di mana sekian pohon, di mana tanggal berapa sekian pohon, sehingga kemudian diakumulasi. Tadi saya ngomong dengan Pak Budi, posisi pencairan 90% pengajuan kepada Kemenku untuk DAK itu tanggal 15 Desember. Nah ini kan tentunya 90%-nya uang, berarti fisiknya ya minimal 9%. Karena nggak mungkin kalau kemudian kita bayar 100% fisiknya, kalau 90% tapi fisiknya kurang 90%. Itu yang berarti BK menemukannya bahwa 15 Desember itu fisik harus 90% minimal. Supaya apa? Pertanggungjawaban pengajuan pencairan dananya ke Kemenku 90% itu ya sesuai dengan kondisi lapangannya. Jangan hanya duitnya kalau yang cair tapi pelaksanaan lapangannya belum. Nah ini yang dianalisis. Lanjut. Ini dianalisis yang potensi rendah. BOP Museum dan Taman Budaya Distrik ini. Kemudian ini operasional kesehatan dan KB. Kalau ini sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman Dinkes. Kalau itu kita sudah lebih dalam diskusinya dan kita juga ketemu lagi dengan Pak Agustri. Apa langkah-langkahnya sudah tergambarkan. Mudah-mudahan bisa segera terangkat. Kemudian pelayanan pariwisata ini juga masih terjadi di sekolah. Ini yang potensi-potensi yang gradasi apakah belum terselesaikan di posisi 15 Desember. Syukur bisa 100% di 15 Desember. Fisiknya keuangannya soal pagi mau mencairkan 90% dulu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah rampung 15 Desember kan tidak ayam. Misalnya ada yang sudah berbayar kan nanti Pak Bi tinggal mengajukan nanti kekurangannya. Itu begitu. Lanjut. Nah ini kalau kegiatan-kegiatan saya nggak akan detail. Lanjut Mas. Tadi yang di fisik tadi ada 3 yang potensinya masih rendah. Terus lanjut. Nah ini tadi yang sudah disinggung sedikit nanti Pak Bi mungkin akan lebih detail lagi bahwa kita posisinya sudah tahap kedua, sudah terakhir 70%, sudah terpenuhi. Ini sudah terpenuhi, jadi duitnya sudah ditransfer ke BPKAD, ke KUB-nya, Pemprov. Nah, menuju 15 Desember itu kita harus mencapai 90%. Tapi syukur tadi yang saya katakan 15 Desember visi juga 100%. Ini nanti teman-teman yang harus pintar-pintar membaca apakah benar dengan penjelasan SKPP 15 Desember itu rampung. Panjenengan harus bisa cepat menganalisis situasinya. Oke, lanjut. Tinggal begitu dengan kondisi ini tentunya acara pagi ini adalah kita ingin memastikan sejauh mana langkah-langkah percepatan yang sudah disusun oleh teman-teman di SKPD nanti. Jangan sampai peluang anggaran yang sudah dipasang, bahkan kalau saya ingat Disdik itu kemarin berdarah-darah sampai
meluncur surat Pak Gubernur minta diperpanjang untuk upload OMSPA, begitu sudah diperpanjang bisa dilaksanakan, lalu sampai Desember ternyata masih ada yang belum istilahnya dikhawatirkan nggak rampung di Desember, padahal sudah berjalan-jalan kemarin. Ini ada beberapa paket, saya dengar informasinya 22 paket ya, yang masih sangat rendah di distrik ini. Nah ini teman-teman distrik, kalau situasi seperti ini, dengan ini kan kayak kalau nggak salah itu liftnya ada di bidang di dinas induk. Kalau panjenengan kemudian alasan kekurangan SDM, kekurangan orang, panjenengan punya cabang dinas, bahwa cabang dinas digandeng untuk bisa ikut ngawal, fokus yang masih lambat-lambat di SMK mana, sehingga kemudian semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Ini yang berkali-kali saya ingatkan di distrik bahwa manajemen internal itu harus segera didandani, jangan tersentralisir di dinas induk, cabang dinas, daya gunakan, kemudian delegasikan kewenangan-kewenangan yang memang perlu diberikan mereka dan yang sifatnya pelayanan itu panjenengan sudah harus mulai, sehingga tidak ada alasan lagi 22 paket yang katanya masih rendah ini, saya nggak tahu dari SMK mana saja, itu kemudian di posisi 15 Desember nggak langsung. Jadi Bapak Ibu, untuk percepatan ini, satu itu yang harus dipush adalah manajemen SDM di internal. Ini waktu yang manajemen SDM itu dengan berbagai cara mengobrol, silakan. Yang biasanya seperti kata dinas, kemudian orang belajar apapun juga kita cabang dinas biasanya saja tapi jalur. Sekarang Kementerian Keuangan semakin tertib. Ya. Kenapa? Ya biar kita ini bekerja keras dari awal, dari Januari. Sebetulnya kita sudah mendukungkan Kilo nanti triwulan 3 itu semuanya sudah berjalan hampir selesai. Triwulan 4 itu tinggal melakukan penyempurnaan dan segala macam tanpa harus khawatir. Kalau kita melihat dari undangan kemarin yang ada, kita dilakukan dari data-data kemudian Tadi saya konfirmasi tadi pagi, ternyata yang menginput data yang dilaporkan di dalam undangan itu adalah SKPD. Mohon maaf, pendidikan anak. Oke. Data sampai September itu fisiknya 31%. Ini yang input SKPD. Nggak tahu kita dibagi sampai September. Di dalamnya contoh ada subbidang SMA. SMA N16, SMA N2 Tegal, progresnya dulu. Ini tidak tahu. Nah, sebetulnya apa? Ini bukan masalah salah benar, tapi tugas kita di sini ada saya, ada Pak Karno, untuk bagaimana membantu Bapak Ibu semua. Kendalanya apa? Gitu ya. Kendalanya apa? Kemudian yang Bapak Ibu butuhkan nanti seperti apa? Ya, saya coba masuk ke dalam materi dulu. Saya langsung saja, saya tidak akan banyak untuk teorinya lagi. Langsung yang slide kedua. Matur nuwun Bapak Ibu, kemarin tahap 1 tahap 2 sudah bisa kita laksanakan. Itu tahap 1 kalau untuk yang fisik terus. Lanjut. Yang tahap 1 kemarin juga sudah ditransfer 25% dari pagi. Yang kedua itu syaratnya 75% dari yang pertama itu sudah, kemudian kita sudah disalurkan. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh SKPD terkait hal itu. Nah sekarang yang kita bahas adalah tahap 3. Tadi kemudian sudah sampaikan regulasinya tanggal 15 Desember. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak
review dari Pak Tajo, dari AP, harus di review. Lalu ada dokumen pada tangan gubernur, kemudian nanti upload secara video. Itu Bapak Ibu. Sehingga syaratnya apa? Tadi realisasi penyerapan dana 90% dari yang sudah diterima KKB. Jadi mungkin ini 90%-nya itu dari yang sudah diterima dulu ya. Jadi yang diterima di KKB itu totalnya berapa? Itu 90% dari yang sudah ditransfer. Tadi kalau tim saya bilang memang sekitar 68% dari kontrak ya, dari kontrak gitu. 90% adalah 90% yang sudah disalurkan ya dari yang satu kedua, kemudian itu nanti mungkin sekitar 68% itu dari kontraknya itu harus sudah sudah dikeluarkan melalui SP2D, sehingga memang paling sedikit 70% fisikanya mungkin kurang lebih agak sama. Kalau keuangan 68 mungkin fisiknya 70-an. Dan sekali lagi telah direview akhir nomor 1. Yang tadi ya. Oke, yang kedua, laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka output 100%. Laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian. Jadi akhirnya nanti, akhirnya di tahap yang paling terakhir. Kemudian nomor 3, foto dengan titik koordinat dan juga realisasi pelaksanaan kegiatan. Ini saya pikir teman-teman sudah melihat saya, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi caranya bagaimana. Kalau dulu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu saya masih ditanya oleh para kepala sekolah itu caranya membuat foto dengan titik koordinat itu tapi saya enggak. Nah sekarang teman-teman sudah canggih untuk itu. Kenapa? Ini mau mengandung maksud biar kalau teman-teman dari pemerintah pusat itu kalau mau ngecek nggak perlu pakai SPPD ke seluruh Indonesia, mungkin menjangkau gitu, sehingga tinggal klik saja nanti bisa dilihat melalui satelit gitu, sebenarnya sudah dibangun atau tidak gitu. Ini merupakan saya dalam itu di Kementerian Lembaga itu sudah ada belanja untuk sewa kapal itu. Jadi memang nanti ke depan teknologi sudah semakin canggih, Bapak nggak perlu SPP dalam rangka pengecekan lokasi itu sudah tidak ada. Kita tinggal sewa satelit saja secara real time gitu, kita akan lihat dari sini sebenarnya progresnya seperti apa, dengan pembangunan jalan, embung dan segala macam. Nanti ke depannya kita sudah pakai teknologi seperti itu. Kemudian itu untuk yang kemudian untuk yang sekaligus campuran. Kalau datang ke tempat saya itu sekaligus campuran itu rata-rata kali sebelumnya ada 3 ya. Jadi teman-teman pasti kan ada yang telah direview sampai ada rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Lembaga Teknis. Saya yakin teman-teman pasti sudah ada. Daftar kontrak kegiatan ada dan ini makanya dipul di sini pakai warna merah. Seluruh daftar dilaksanakan yang bersifat final. Ini maksudnya yang dibesarkan yang di 91 miliar. Excelnya ada. Ini rata-rata di teman-teman kesehatan ya, sifatnya belanja modal. Ada itu, nah jadi nanti berita serah terima yang secara final itu sudah ada. Nah, harapan saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pak, ini alatnya masih belum tahu. Karena juga dari bilang itu saya, mati aja nggak mati. Belum ada. Nah, itu ada alat yang masih di tengah tahu itu. Dan harapan saya ini nanti tidak ada. Gitu. Atau karena nanti saya jawab, ada nggak yang kira-kira seperti itu rumah sakit? Nggak ada. Alatnya itu masih di tengah tahu. Nggak ada. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan seluruh data di AST sesuai dengan jadwal yang ada. Ya. Jadi di situ ada Bekerja mana? Mau berkata masih ngecek barang. Margono mau berkata Zoom ya pakai Zoom. Jadi itu Bapak Ibu
khusus yang sekaligus campuran, itu nanti syarat-syaratnya seperti itu. Nah, kita sudah tidak berbicara lagi teori, tinggal nanti seluruh Bapak Ibu yang sudah memang memiliki pabunya untuk bisa mengecek kembali barang-barangnya ini sudah sampai di mana, lakukan percepatan, lakukan komunikasi, kemudian pada penyedia barang dan jasanya. Kemudian selanjutnya, selanjutnya apa yang harus dilakukan Bapak Ibu nanti kalau itu tadi yang sudah kami sebutkan. Dan jelas yang pertama SP2D atas penyaluran sampai dengan tahap 2 ya, SP2D yang harus dikeluarkan dari BPKAD nanti untuk bisa segera di-upload. Kemudian NRP, menilai rencana penyelesaian kegiatan NRPK ya. Ini kalau dia terjadi kontrak persesuaiannya tidak sesuai dengan kontrak awal, harapan saya tidak ada. Kemudian yang ketiga BAST, mekanisme yang khusus yang sekaligus campuran BAST ya. Kemudian yang keempat, dokumen semua sudah direview dengan update, sehingga mohon bantuannya Pak Bado. Nanti teman-teman yang memiliki DAK itu segera komunikasi dengan inspektorat ya. Apa-apa yang dibutuhkan inspektorat itu membuka pintu nanti itu bisa dilakukan percepatan. Jangan bersifat pasif Bapak Ibu ya, lakukan komunikasi dengan teman-teman dari AP gitu. Itu yang fisik ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah jelas ada dua yang sekaligus campuran tadi syaratnya seperti apa, termasuk BAST bersifat final. Kemudian kalau yang bertahap tadi ya tadi 90% dari yang ditransfer termasuk capaian fisiknya 70%. Sehingga nanti setelah saya selesai saya minta langsung komentar dari dinas pendidikan ini kendalanya apa ya, dan saya mohon ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawabnya dinas pendidikan saja. Jadi tanggung jawab kita bersama. Kita bisa bantu apa biar nanti teman-teman di dinas pendidikan itu bisa mencapai dari target yang ada. Kenapa dinas pendidikan terus yang saya sebut? Karena kalau yang dinas SKPD lain khusus yang di angka fisik itu memang sudah pada track yang oke. Khusus yang dinas pendidikan saja nanti kita perlu lakukan komunikasi. Kemudian saya lanjut kepada diangka non fisik. Ini sebetulnya lebih sederhana, tapi ya perlu kita brainstorming lagi. Saya nggak akan ngomong kebijakan umum, saya langsung kepada penyaluran dana. Oke, jadi kalau yang non fisik itu sebetulnya uangnya kemarin sudah ditransfer, ya. Kemudian tapi kita juga ada regulasi-regulasi. Sebetulnya kita mau paling lambat melakukan laporan apa? Nah ini yang kita satu sudah tanggal paling cepat bulan Juli dan paling lambat tanggal 15 November. Sebetulnya Bapak Ibu bertanya, ya, dan 15 Desember. Nah, kemudian syaratnya apa saja? Ini tadi pertanyaannya, kenapa harus 15 Desember
Gitu ya Mas Adi. Kemudian sisa dana yang dilakukan pada tahap 1 ya. Kemudian realisasi penyerapan minimal 50% dari dana yang sudah ditransfer ya ini. Ya. 50% dari yang sudah ditransfer harus sudah bisa terserah. Kemudian ini masalah penyampaian laporan kemarin 14 Juli sama yang kedua. Nah, khusus di akad fisik ini uangnya sudah diminta semua Bapak. Uangnya sudah diketahui. Tugasnya Bapak sebenarnya tinggal mengakoni saja. Kemudian mengajukan pencairannya kepada provinsi, kepada BKD ya. Jadi uangnya sudah ada. Apalagi uangnya dinas kesehatan tadi Mas. Jadi uangnya dinas kesehatan itu malah sudah ada dari tahun 2020. Nabung ya, nabung. Dari 2020. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi uangnya dari tahun 2020 saking hematnya. Rajin nabung. Saking hematnya. Itu masih ada sisa sekitar 7 miliar. Jadi jangan diambil orang gitu. iya, kalau perlu tuh minggu tuh kurban Mas kalau perlu. Kalau perlu loh. Kurban itu hari minggu boleh. Tak kali ya. Bintang. Itu. Kemudian sisa sebelumnya silakan diadakan untuk dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian diperhitungkan dengan jumlah uang yang ada di tahun sebelumnya. Langsung ke realisasi. Kemudian menarik. Selanjutnya. Nah, ini kalau yang tertulis pegang, jangan protes ke saya. Protesnya ke Mas Hendy, karena buat Mas Hendy. Yang merah. Kenapa Mas Hendy? Merah kenapa Mas Hendy? Coba dijelaskan. Dinas kesehatan mana? Yang merah, apa kenapa? Iya, Mas. Data yang masih didapatkan sampai saat ini belum laporan. Belum laporan apa? Laporan semester pertama. Yang semester pertama belum laporan. Jadi data yang merah itu adalah dinas kesehatan dikarenakan belum melaporkan sampai batas waktu penyaluran tahap pertama, realisasi tahap pertama semester pertama. Jadi belum memberi syarat untuk ditafsirkan dulu. Belum menyampaikan laporan. Laporan pertama. Kepada siapa? Pada Kemendikbud. Oh, belum kepada Kemendikbud. Belum. Nah, kan ada yang bersangkutan. Mungkin masih diharapkan. Nanti Mas Hadi bisa dibantu ya untuk laporan-laporan itu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah data yang ada di tempat kami untuk mulai dari dinas pendidikan, kesehatan, koperasi, informasi, tabel, orang, BP3KB, sampai dengan KSP. Itu data-datanya seperti itu. Nah, tinggal nanti saya mempunyai PR kami pada inspektorat kami ingin membantu dinas kesehatan untuk bisa segera melakukan percepatan mungkin ya. Kemudian tadi yang kalau memang laporan semesternya belum, nanti mungkin kendalanya apa, nanti biar kita bisa juga memfasilitasi kira-kira kita bisa membantu apa untuk teman-teman di sana. Karena bagaimanapun ini adalah tanggung jawab kita bersama, jadi bukan hanya tanggung jawabnya SKPD gitu. Kemudian sanksi, saya nggak usah ngomong sanksi karena ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru, cuman kami hanya menyampaikan informasi khusus yang berbisa nilai di tahun ke depan itu berdasarkan dari kinerja tahun sekarang. Jadi kalau ternyata kita sekarang itu hanya bisa melakukan pekerjaan itu sekitar 50%, 60%, ya ini akan menjadi pagu di tahun-tahun berikutnya. Ya. Dan sehingga ini juga mohon bantuan kerjasama Bapak Ibu semua, jangan sampai nanti kita ke depannya secara pagunya itu menurun, karena itu menunjukkan dari
Lanjut. Soal sanksi, sanksinya juga nggak ada potong TPP. Sanksinya hanya Oke, permasalahan. Nah, ini memang kemarin kami dapat keluhan dari Bapak Ibu, khususnya non-visi. Itu kita banyak sekali nggak bisa melaksanakan kegiatan di masa pandemi. Salah satunya begitu. Dan sebenarnya kita juga sudah memberikan solusi tips dan trik bagaimana kita tak mungkin semacam kayak stuck gitu ya di masa pandemi ini untuk melakukan sebuah kegiatan gitu ya. Kan nggak mungkin kita melakukan koordinasi rapat karena pandemi akhirnya tidak rapat gitu ya. Kan pada orang juga ini kan sudah merasakan seperti ini ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi itu Bapak Ibu beberapa poin, sehingga saya hanya langsung fokus saja dari dua fisik dan fisik. Saya hanya ingin memberikan semacam statement dari Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, kondisi saat ini tetap belum menunjukkan situasi keuangan yang baik. Ya, saya berbicara pakainya berapa. Sampai dengan saat ini, kita itu realisasi pendapatannya baru di angka 75% per hari ini. 75%. Kalau saya boleh mengungkapkan berapa angkanya yang tidak mungkin tercapai sampai dengan Desember, di angka 1,1 triliun yang tidak tercapai. Saya boleh bertanya kepada salah satu peserta, mungkin ada yang mau SN. Kalau pendapatannya tidak tercapai 100%, belanjanya bisa 100% ya Bapak Ibu? Enggak bisa ya. Dan kira-kira semua rata bayar sesuatu belanja nopo. Ada lagi. Kira-kira kok Bapak Ibu berusul? Saya kira-kira boleh nggak saya rantau belanja nopo? Ayo. Kita masih butuh duit 700 miliar. Kalau 1,1 triliun ini tidak tercapai, berarti dengan bagi hasil kita ada 700 miliar. Dan tetap saya nanti TPP lakukan semua, dan mereka lakukan semua. Makanya apa yang kami pengen dari sebagai ini adalah duit dari pemerintah pusat Bapak Ibu. Uangnya sudah ada. Jangan sia-siakan satu rupiah pun dari sebuah dana transfer dari pemerintah pusat. Itu garis poin. Kalau kita secara gentle ala opo BAK yang sampai BB buah akan ini, ya loh. Saya semakin kelompok putih dan 1,5 bulan disuruh kerja 1,1 triliun nonsen. Gak mungkin tidak. Ya kan? Padahal yang dibicarakan apa? Oh tanggal berapa? 11. Tanggal 11 kok belum HPP. Kemarin saya sampai di 10 hari. Masya Allah. Laporannya ngeri. Baru di 10 hari TPP. Diundur, bukan dibatal. Ya. Nah ini apa? Sebetulnya ini bukan masalah mengatur tapi bisa berbicara realita dan data. Ya, Bapak Ibu tidak bisa mengatakan zaman kepemimpinan dia lebih kurang atau ini. Nggak COVID dia belum apa-apa. Nggak ada hubungannya kepemimpinan dulu dan kepemimpinan sekarang. COVID dulu nggak ada. Itu kan teman-teman. Ya kan? Nggak bisa disamakan. Dan sehingga poinnya adalah ini tolong sekali makanya. Yang tadi di angka fisik non fisik ya. Ulang nanti tadi ada salah dari media, berdayakan cabang dinas, berdayakan bidang, berdayakan apa ya, lakukan komunikasi koordinasi. Mohon maaf, ini bukan
tugasnya data fisik itu penggunaan data, bukan tugas data ini. Yang bertanggung jawab adalah penggunaan data. Ya, jadi jangan nanti eselon 2, eselon 3 itu harus menghadiri seremonial dari pahlawan, dari anti korupsi, bukan ini belakang Bapak Ibu. Ya, jadi itu saya mohon maaf belum berbicara apa adanya, karena ternyata keuangan kita dengan 2020 belum menunjukkan lebih baik dibandingkan 2020. Jadi ternyata 2021 itu lebih buruk daripada 2021-nya itu ya. Jadi saya mohon bantuan Bapak Ibu yang punya kendala langsung nanti lapor, saya nanti di sana, kita di gedung B bisa. Kalau ini dilaporkan di forum Pak Gubernur, si Gubernur ini kan ya kepala biro nih, lapornya data tak bener gitu. Untuk ini Pak Dwi si moco gitu ya. Nah ini teman-teman Bangda juga ya. Teman-teman Bangda ini koreksi dari teman saya juga. Panjenengan manakala menerima data dari SKPD yang tidak logik, klarifikasi sebelum ditampilkan di pimpinan gitu. Oke, monggo silakan. Bentar Bu, belum menjawabnya. Belum. Intinya sudah dilaksanakan. Mana Bu? Sudah dilaksanakan. Sudah diupdate lagi. Oke. Gibon. Tadi gitu ya. Jadi intinya ya. Oke. Jadi tadi Pak Di sudah menjelaskan bahwa 15 Desember itu 90% dari yang sudah ditransfer di FKUD. Kira-kira dalam posisi itu adalah sudah ada progres fisik 70%. Jadi dengan limit waktu yang 15 Desember tarik maju ada review inspektorat 10 hari ya Pak ya. 5 Desember panjenengan sudah melaporkan kepada inspektorat direview, posisi sudah fisik 70%. Bukan hanya laporan, tapi fakta di lapangan juga 70% gitu. Jangan kemudian Pak Dwi sudah ngomong 70%, dari laporan itu 70% baik gitu. Jangan. Tapi ya harus sesuai dengan kondisi fakta di lapangan. Nah inilah Bangda ini yang menjadi berat tugasnya karena harus membuat report pengendalian di lapangan secara benar gitu. Ini kembali kepada kami Pak Dwi, Pak jajaran kami gitu. Jadi itu Bapak Ibu, ada lagi Pak Dwi yang ingin disampaikan? Terakhir yang disampaikan Pak Dwi, karena ada potensi realisasi pendapatan tidak tercapai 1,1 triliun Bapak Ibu, tentunya kita harus bijak. Satu, pilah-pilah benar-benar, jangan biasanya di posisi November Desember langsung genjot semuanya, tapi prinsip-prinsip efektivitas pelaksanaan kegiatan tetap harus dipegang. Karena nanti bisa saja kita sudah melaksanakan tapi nggak bisa kebayar sama BPKAD, duitnya nggak ada. Itu. Kemudian yang kedua, yang potensi yang ada dari dana transfer, DAK fisik, apalagi Pak di DWHC, HT, apalagi yang dana transfer, DID, itu nyuwun tulung, all out itu semua totalitas daya gunakan untuk merampungi sesuai dengan target yang ada, Bapak Ibu. Karena ini yang akan menjadi tolak ukur Pagu tahun berikutnya, terutama tadi yang di akaun fisik, Bapak Ibu. Satu itu, dan yang kedua juga, kalau kita sudah dikasih dana, kok tidak dimanfaatkan? Itu filosofinya. Sementara APBD kita yang dari PAD itu ada potensi tidak terrealisasi 1,1 triliun. Nek semua SKPD nanti belanja sesuai dengan Pagu dalam DPA dicapai 100%, ada yang tidak bisa dibayar nanti di posisi ending.
Nah ini makanya saya kira ini juga mungkin karena gini Pak Dwi, jujur ya, konco-konco mesti pada genjot Pak Dwi, pada genjot dan terserap semuanya gitu, terserap semuanya. Sementara panjenengan juga posisinya harus mana yang harus tidak dibayar, nanti kan bingung posisi. Sementara kita semua SKPD sudah mengajukan SEC, dan mungkin malah sejak sekarang saya usul ke Pak Dwi sudah di warning yang benar-benar dengan surat edaran supaya dia nanti tidak posisi kesulitan, dan SKPD juga kebablasan belanja ternyata kebayar ya besake ya sudah membayar catering, bayar perdim, bayar ini dan sebagainya, terus kemudian tidak dikembalikan kan juga repot. Mungkin saran saya yang potensi 1,1 tidak terrealisasi itu, katakanlah kan yang hitung-hitungnya 700 miliar harus juga pilihan mana, di warning aja Pak Dwi. Perdim harus dilakukan efektivitas, misalnya apalagi gitu, dengan SSC gitu. Sekalipun di posisi yang jelas teman-teman sampai sekarang berusaha maksimal, all out Pak. Setelah dari Bakorwil itu kemarin dengan Biro-Bangda, langsung kita tindak lanjuti dengan pertemuan. Hari ini Bu, saya suruh datang semuanya, termasuk kasih-kasihnya, karena non-box ini ada di bidang-bidang semuanya. Oke, nun saya nanti kalau sak 2 bulan dari dinasatan datang hampir 2 bulan lebih Bu. Enggak, karena saya rasa perlu mendengarkan langsung, dan tidak segan-segannya hasil yang dari Solo kemarin saya nota dinas ke Pak Kadinkes untuk ke bidang semuanya supaya ada perhatian untuk ini. Jadi kita juga tidak main-main Bu, artinya setiap teman ketemu saya aja tuh langsung rodok minggir Bu. Iya, karena mesti saya target. Oke, nun saya wajah. Nah, masalah laporan nanti juga kami berusaha semaksimal mungkin untuk laporan yang pertama tadi yang memang belum terrealisasi, karena yang kemarin itu pandemi memang jelas-jelas itu melelahkan. Saat ini tadi saya bersama dengan Pak Sekdin pun baru menyelesaikan LHP yang memang dari inspektorat harus diselesaikan juga, dan saat ini pun juga Pak Sekdin ke Magelang kaitannya pengawalan. Jadi waktu sudah dimaksimalkan Bu. Artinya bukan kita berarti terus berdiam, tidak. Ngoten Ibu Pak Dwi, matur nuwun. Izin Bu Dia. Gini Mas Hadi, biar lebih konkret ya. Sepakat kalau besok gimana? Laporan ya. Besok. Terus nanti saya tim akan membantu, intinya kesulitannya apa begitu ya, dan segala macam. Atau mungkin ada tawaran kalau tidak besok kapan, tapi kita biar mumpung enak di forum gini kan, nah kita dealnya kapan nih gitu. Itu aja. Nah, saya karena nanti teman-teman dari Dinkes itu kesini semuanya. Oke, jadi gini. Monggo. Oke, nanti kami difasilitasi yang bagaimana? Iya. Jadi gini aja. Karena nanti kan yang harus bertanggung jawab kan bidang nih berarti kan. Dan sekarang mohon bantuannya Bu Dia, karena saya harus geser ke tempat lain. Nanti ditanting berarti bidangnya. Tapi nanti Mas Hadi juga mohon bisa memotivasi teman-teman bidang bahwa kalau memang kita sepakat besok, nah pola pikirnya kita balik. Jangan bagaimana kita besok bisa atau tidak ya, jangan begitu. Caranya biar besok bisa bagaimana. Ya, jadi gitu pola pikirnya yang kita balik. Mas Randy, Mas Hanung ya, nanti tolong teman-teman Dinkes koordinasi sama yang lain, kebutuhannya apa, harus bagaimana, itu nanti langsung difasilitasi. Gitu ya, nanti biar komunikasi sama teman-teman. Gitu Bu ya. Karena yang datang nanti Bu Dia, yang kemarin datang di Bandungan juga, artinya ada nyambung terus Bu. Bahkan itu resmi yang menandatangani Pak Kadinkes. Matur. Matur nuwun Pak Dwi dan Pak Hadi. Pak Dwi kalau mau meninggalkan tempat, monggo silakan, terima kasih ya. Nanti pasti ada rekannya ya di sini.
Apa ikut? Oh pulang. Oke, berarti amanah yang tadi diberikan kepada teman-teman Bangda. Nanti ditantik laporan yang non fisik yang tahap 1. Laporannya itu diminta Jumat ngumpul ke BPKD. Yang Bangda nanti tolong sampaikan karena teman-teman BPKD ini berbeda semua. Jumat sudah diterima jam kantor sampai sore, pagi jam kantornya sampai jam 10 malam. Oke. Ya gitu, nanti teman Bangga teman nanti mau di Asto. Makasih. Aplaus buat Pak Dwi. Ya baik. Pak Dwi titip tadi yang potensi tidak terserap itu kan harus diantisipasi SE kalau perlu SE Sekda. Oh, TPP ya apa perlu daripada nanti ke TPP geger. Oke, selanjutnya Pak Karya monggo silakan Pak review DAK monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Dian, Kepala Biro Bangda, dan juga teman-teman SKPD penganggu dana DAK. Dari saya mungkin tidak banyak ya di sisi pengawasan. Jadi memang sesuai amanat dari peraturan, kami khususnya melakukan review terhadap laporan penyerapan dana dan capaian output DAK fisik nih. Jadi mungkin nanti ini sifatnya kami menginformasikan saja Ibu hasil review yang terakhir dan juga persiapan yang dalam waktu dekat ini, artinya review di tahap ketiga. Jadi tadi sudah lengkap saya kira Bu Dian dan Pak Bianto menyampaikan kendala-kendala dan percepatan-percepatan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, dan kami dari Inspektorat sifatnya membantu juga nih Bapak Ibu membantu Bapak Ibu dalam rangka kelancaran pencairan maupun pelaksanaan kegiatan. Tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Bianto kami merupakan satu tim Bapak Ibu jadi ini juga tidak lepas dari keaktifan Bapak Ibu semua. Jadi mungkin untuk saya paparan nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri dari sisi ketentuan apa yang dimaksud review, tujuan review maupun teknis review. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa karena review sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun Bapak Ibu. Artinya tiap tahun tim dari Inspektorat tiap tahunnya melakukan review ke tempat Bapak Ibu. Mungkin langsung saja ke halaman 13 atau 14. Ini sifatnya menginformasikan catatan ataupun hasil-hasil review yang sudah dilakukan di bulan Oktober kemarin Bapak Ibu. Ini halaman 13 mungkin, halaman 13 dulu. Jadi ini Bapak Ibu pelaksanaan review khususnya DAK fisik. Jadi Inspektorat telah melaksanakan review DAK fisik tahap 2 Bapak Ibu di bulan Oktober kemarin. Ini sebagai syarat pencairan kemarin. Dan ini memang mulai tahun 2021 ini metode review sudah berubah sama sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang lebih banyak lewat aplikasi non-spam. Jadi ini otomatis tim review ini selalu mengikuti pergerakan Bapak Ibu dalam menginput menginput dokumen laporan, artinya laporan penyerapan dana dan juga capaian output. Jadi tidak sama lagi seperti tahun-tahun lalu. Dan ini laporannya juga ini yang sekarang sederhana, hanya cukup 1 lembar. Ini cukup dicetak Ibu dari instansi.
Jadi ringkas dan ini ditandai Bapak Inspektur. Ini perbedaannya ini. Adapun hasil review Bapak Ibu ini yang dapat kami sampaikan. Jadi secara garis besar ada dua. Yang pertama yang berpengaruh terhadap nilai yang tercantum dalam OMSPAN. Artinya nilai realisasi capaian dana maupun output Bapak Ibu artinya bisa merubah nilainya, bisa di bawah yang Bapak Ibu laporkan atau di atasnya. Dan yang satu ini yang sifatnya administratif Bapak Ibu, jadi tidak berpengaruh terhadap nilai yang tercantum dalam OMSPAN. Jadi sifatnya hanya nanti perbaikan-perbaikan saja ini. Jadi tadi yang pertama yang berpengaruh terhadap nilai ini biasanya yang dari pengalaman sebelumnya adanya double input nih, double input kontrak pada nilai OMSPAN. Nah ini Bapak Ibu nanti perlu pencermatan sekali ini. Keduanya ada adendum nilai kontrak yang tidak diinput dalam OMSPAN, dan juga ada juga kejadian nilai kontrak pada OMSPAN didasarkan pada owner estimate ya Bapak Ibu. Ini kurang lebih hasil dari teman-teman yang review kemarin. Sedangkan yang tidak sifatnya administratif Bapak Ibu ya, ini juga kaitan kesalahan input, misalnya nomor kontrak, periode pelaksanaan kontrak, dan nama pelaksana pekerjaan ini. Juga adanya salah input uraian belanja pada OMSPAN, dan juga perbedaan input jenis penyaluran dalam OMSPAN, di mana untuk bahan utama diinput sebagai penyaluran sekaligus, sedangkan penunjang diinput penyaluran bertahap. Ini Bapak Ibu artinya kurang lebih yang hasil review kami. Jadi ini bisa dijadikan ini untuk Bapak Ibu pencermatan, artinya biar nanti untuk berikutnya kita berulang kembali. Nah, yang berikutnya ini kendala dalam pelaksanaan review Bapak Ibu, artinya dengan metode yang lewat aplikasi sekarang. Jadi mungkin tadi tidak berbeda dengan Pak yang disampaikan Pak Bianto, ini kaitan juga keaktifan Bapak Ibu. Yang pertama ini SKPD baru melakukan input data mendekati batas akhir review oleh AP Bapak Ibu. Ini biasanya disebabkan karena penandatangan kontrak baru dilakukan mendekati batas akhir deadline waktu ini loh. Ini yang kedua, data dulu kontrak SP2D, laporan kemajuan pekerjaan dan foto dokumentasi yang menjadi dasar pelaksanaan review baru diserahkan mendekati batas akhir review aktif yang ditetapkan oleh KPPN Bapak Ibu. Ini hal seperti ini cukup merepotkan sekali tim review Bapak Ibu. Ini jadi biasanya Sabtu Minggu Ibu biasanya libur. Ini teman-teman jadi lembur nih dan kurang tidur bisa bahkan sampai malam nih. Jadi ini pengalamannya yang kemarin, nanti dimohon yang kedepannya artinya inputnya jangan mendekati batas akhir review Bapak Ibu nih. Jadi nanti bisa tim juga nanti bisa lebih cermat ya. Yang berikutnya ini dapat dulu kontrak SP2D, laporan kemajuan pekerjaan dan foto dokumentasi yang menjadi pelaksanaan review kurang lengkap ini Bapak Ibu. Misalnya foto dokumentasi tidak menunjukkan progres pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain Bapak Ibu nih, artinya sejenis itu. Terus SKPD melakukan kesalahan input dan aplikasi OMSPAN dan tidak segera memperbaikinya. Jadi ini Bapak Ibu kendala yang kami hadapi, artinya nanti diharapkan untuk ke depan tidak ada pencermatan kembali dan juga ada perbaikan, artinya jadwal waktu yang dilakukan Bapak Ibu tidak mendadak dengan batas waktu akhir. Jadi itu dari dasar kendala yang tadi, mungkin hal yang perlu diperhatikan nanti oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti agar yang pertama mengatur jadwal pelaksanaan penandatanganan kontrak sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh KPPN. Ini kami kira sudah lewat nih Bapak Ibu nih.
Ini untuk tahap yang kemarin. Berikutnya SKPD akan menanggapi data dukung secara memadai, termasuk untuk foto-foto kegiatan nih. Di sana kan ada lebih informatif menunjukkan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, SKPD akan melakukan input pemesan secara benar, lengkap dan tepat waktu. Jadi saya kira itu kurang lebihnya, artinya nanti dari hal yang sudah kami temukan dan juga kendala yang kami hadapi, diharapkan nanti yang tahap berikutnya ini dijadwal mungkin awal Desember Ibu. Mungkin nanti kami sudah melakukan review. Jadi nanti dimohon Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan ya. Diharapkan akhir November input sudah masuk. Dan diharapkan nanti jangan mengganti batas akhir biar memudahkan teman-teman review juga nih. Jadi saya kira itu, dan sekali lagi tadi kami dari inspektorat sifatnya siap membantu Bapak Ibu nih. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taryo. Bapak Ibu, dengan apa yang disampaikan Pak Taryo, apakah ada syarat masukan ataupun pertanyaan dari panjenengan yang perlu disampaikan kepada inspektorat kaitan dengan kendala-kendala tadi? Atau panjenengan tidak paham karena panjenengan sudah pelakunya yang ikut? Ya, di sini yang ikut siapa? Panjenengan? Ada saat input review inspektor, ada kendala betul? Tidak ada ya? Teman dinas lain LHK yang input siapa? Input OSPAN, yang hadir bukan? Ternyata ikut nggak OSPAN? Orang bukan berarti Pak Ilham itu sebenarnya nggak input OSPAN. Oke, di rumah sakit yang hadir di sini yang input OSPAN sudah? Panjenengan? Kira-kira dengan yang disampaikan Pak Taryo kendalanya tadi panjenengan tidak bisa betul. Kira-kira kesulitannya apa? Gak ada ya? Oke. Kalau dari sisi teknis tidak ada kesulitan, tapi beliau masih merasa ada keterlambatan. Tadi misalnya ada belum lengkap, kemudian foto belum menunjukkan apa istilahnya koordinatnya ya, koordinatnya. Terus kemudian begitu ada perbaikan tidak langsung segera direspon balik gitu. Itu berarti persoalan komunikasi ya Pak ya, persoalan komunikasi. Nah sekarang pertanyaan saya, pada saat panjenengan input mengenai inspektorat Pak Taryo, terus kemudian panjenengan yang melakukan review 1 orang, 2 orang, berapa orang di inspektorat? 10 orang. Oh, ada pembidangan. Terus kemudian apakah pembidangan orang-orang tetap tersebut di IC panjenengan sudah terinformasikan ke SKPD? Siapa nih? Ini sudah tahu. Di IC-nya panjenengan dijaga siapa? Dari rumah sakit. Pak Bagus. Sudah punya nomor HP-nya? Sudah. Oke. Nah sekarang kalau panjenengan merasa ada input yang belum sesuai, terus kemudian caranya mereka tahu kalau ada yang belum sesuai, panjenengan kontak-kontak betul Pak Taryo dengan SKPD-nya, atau dibiarkan saja? Oh ini salah, klik sudah salah, sudah aja dibiarkan aja. Gimana? Oh ada. Berarti maksudnya teknis komunikasi ini kan misalnya di komunikasi. Oh nanti ada ya, ada komunikasi ya. Oke, berarti sebenarnya ada kendala tapi sudah ada solusi ya Pak ya. Sudah ada solusi nih. Mengingatkan saja supaya karena waktunya sudah mepet, persyaratan-persyaratan tadi supaya dipenuhi semua. Tidak aja deh, supaya tidak ada kekurangan-kekurangan yang menjadi catatan dari review inspektorat. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya pikir kalau misalnya masih belum ada, karena waktu itu kita pernah komunikasi dengan DPRD persoalan
proposal belum masuk dan sosial, ternyata ya pihak SKPD-nya merasa itu tidak benar proposalnya, salah, tapi SKPD-nya tidak memberitahu kepada aspiratornya. Nah ini del-delan ya, akhirnya dibentukkan WA Group sehingga pada saat kemudian ada proposal yang lepas, si SKPD-nya itu kepada petugas fraksinya. Kalau ini sudah tidak ada kendala ya, oke, tidak masalah, ada kalau panjenengan. Kalau ini dikatakan pada panjenengan dengan SKPD ya. Tapi kalau yang lainnya dengan politik, laku politik, jadi memang agak berbeda kemarin kasus hibah dan bansos. Oke, ada pertanyaan Bapak seorang kepala bicara? Jadi saya garis bawahi tadi dari Pak Taryo itu sudah mulai menerima review pada awal Desember. Tanggal itu tak? Tanggal 1 minggu pertama Desember. Karena tanggal 15 sudah harus berada di tangan Pak Kut ya, sudah diupload di open ya. Kalau dia itu waktu penyidikan tanggal 1 sudah mulai review sampai tanggal 10 kalau 10 hari. Oh 5 hari. Oke, 1 sampai dengan 5 beliau menerima review untuk pengajuan pencairan DAK. Terus kemudian setelah beliau lolos, kemudian BPKD kalian, BPKD kemudian ngecek, nyata dan sebagainya, kemudian mengajukan pada Pak Kut, gitu kan? Bisa melihat progresnya 70% di akhir November. Itu yang DAK fisik. PR-nya itu, kemudian yang DAK non fisik, tadi PR beratnya ada di Dinkes, membuat laporan atas realisasi penyaluran tahap 1 Pak tadi Pak Dewi. Itu yang ditunggu oleh BPKAD besok Jumat harus sudah masuk supaya bisa mengajukan pencairan yang tahap 2. Ini gak cair-cair karena tahap laporannya tahap 1 penyalurannya belum jalan. Atau memang belum bikin laporannya karena belum disalurkan ya, itu juga belum dilaksanakan ya, ini yang dapat. Nanti situasinya seperti apa monggo? Bisa nggak? Kalau laporannya mungkin bisa Jumat. Persoalannya nanti dilakukannya kok belum gitu. Kalau belum dilakoni kemudian duitnya disalurkan sudah misalnya berapa tadi ya, misalnya ada 3 miliar yang tahap 1 kemudian penjaringan serahkan dari 200 juta konvoyak sekian persen biayanya enggak ya sesuai gitu lah, itu yang persoalan bukan persoalan laporannya kok, tapi istilahnya ini kalau dari kegiatannya itu ya. Jadi saya nggak tahu nanti ini agak Pak Pandi Ganjar, Pak Kakak sama Pak Raspuri itu ini agak repot nanti yang di akar fisik ini kaitan dengan minta laporan yang tahap 1. Pertanyaannya sudah tadi urut kegiatan yang ada urut kan jadi jalan sukses seperti pembelaan laporan apa? Karena kegiatannya berjalan. Kemudian yang kegiatan sudah jalan, ya tapi hanya persoalan laporan administrasi mungkin yang belum bisa, itu besok bisa. Nanti ada di pada saatnya harus dikonfirmasi Pak Ibu. Ya Pak Di ini. Oke, ini yang Dinkes. Saya kira itu penekanan dari Pak Taryo. Saya buka kesempatan lagi, ada pertanyaan benar untuk Pak Taryo dan Direktur. Oke, kalau tidak ada berarti saya kira materi dari Pak Taryo cukup. Matur Pak Taryo atas masukan-masukannya. Kendalanya sudah tersolusikan, tapi jangan sampai yang tadi menjadi catatan itu terulang terjadi. Kekurangan papan data, kemudian tidak segera diperbaiki setelah ada perbaikan dan segera, karena ini semuanya adalah mau kembali kepada sebenarnya harus all-out malah DAK fisik maupun non fisik, karena ini kita sudah dikasih kartu anggaran dari sana, slot anggaran. Sementara satu sisi kita aja PAD-nya masih terseok-seok. Jadi yang DAK fisik maupun non fisik turun ini benar-benar bisa mencapai 100% gitu begitu. Oke, gitu. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Mudah-mudahan des pada siang hari ini sampai besok ya Pak Andi ya. Itu mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk percepatan. Sama teman-teman nanti bisa lebih
sempat diuji dalam menggali data dan informasinya, tidak hanya sekedar menerima oh besok selesai, ya gitu lah. Tapi kita harus dan yang biasa selesai setelah dibunuh hanya ini baca nanti. Kemudian begini dengan logik kita bisa koyo dengan pun. Tapi kalau koyo, anjingnya aja minta untuk membuat semacam strategi yang lebih bagus lagi. Itu mungkin gitu. Itu Bapak Ibu, dan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Andi untuk memulai acara DES yang akan dilakukan oleh teman-teman Hamzah kepada SKPD pengelolaan PAK fisik maupun fisik. Terima kasih Pak Karya, mudah-mudahan bermanfaat semuanya untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini setelah ada lakon kita akan melakukan tes. Untuk tes nanti akan dibagi menjadi tiga tes ya, 3 kelompok. Untuk waktunya ini kita lebih awal sebenarnya, karena jadwalnya sebagaimana yang Bapak Ibu dapatkan dari pelaksanaan kami yang sudah kami sampaikan. Sebenarnya diskusi ini sampai jam 12 kita nanti isoma sebenarnya jam 1, tapi ini jam 11 saya kira kita mulai saja, yang nanti sampai menyelesaikan saja ya. Acaranya nanti sampai jam 5 sore. Lalu untuk yang tes pertama itu untuk 7 rumah sakit ya, dari RSUD Lab, rumah sakit jiwa Purwakarta, rumah sakit jiwa Pujarwadi, rumah sakit Amino, rumah sakit umum daerah Wadi, RSUD Tegujo dan Margono, nanti di D1 yang akan dipimpin oleh Kasubag Kemsesbud ya Pak Ari. Kemudian yang untuk D2 itu dinas Poraper nanti untuk DAK fisik dan non fisik nanti akan dipandu oleh Kasubag Ekonomi Pak Bambang. Kemudian yang D3 untuk rumpun PU keuangan yaitu dari PU BMCK dan dinas ini untuk dinas LHK. Kemudian ini nanti sampai jam menyelesaikan ya, sampai jam 3 ya. Kemudian kita istirahat sebentar. Setelah itu dilanjutkan sampai jam 5 ya, jam 3 sampai jam 5 itu tes pertama. D1 nanti Dinkes ya, Dinkes DAK fisik dan non fisik. Dinkes nanti ya, dipandu oleh Kasubag D2 melanjutkan dinas kelautan dan dinas koperasi UMKM UKM nanti dipandu oleh Kasubag Ekonomi, dan D3 dinas Pusda Baru dan dinas Permas Dukcapil yang dipimpin oleh Kasubag Infrastruktur Pak Kasuri D3 ya. Untuk yang besoknya nanti kita kumpul lagi jam 8 selesai nanti sebelum Jumatan. Yang des pertama itu nanti dinas Dikbud ya, Dikbud untuk data fisik dan non fisik. Ini Kasubag tersebut akan memandu. Kemudian des 2 dinas P3AT 2KB dan dinas Tambun dipimpin oleh Kasubag Ekonomi, dan terakhir des 3 dinas BKN dan Alpusda dipimpin oleh Kasubag Infrastruktur. Jadi itu Bapak sekalian, nanti yang jadwalnya besok bisa bisa pulang dulu Bapak, nanti kembali lagi pada besok hari. Demikian Bu Karo, ini nanti kita setting dulu sebentar, waktu kita break 15 sampai 30 menit. Silakan Bu. Oke, pasang dulu saja ya. Setengah 12, oh ya, jam 12 dulu nanti
dulu aja gitu deh. Kita dulu aja nih, kita dulu. Kita break dulu, kita akan menyelesaikan, kita setting tempatnya menjadi tiga desk. Demikian kalau kita Bapak Ibu sekalian kita break dulu setelah kita break dulu kan setengah 12 ya, jam setengah 12 dulu jam Isoma akan makan siang, kemudian nanti kita kembali lagi jam 12 sama. Jam 12 kita break sampai jam 12. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.